Assalamualaikum, halo. Apa kabar? Selamat datang lagi di channel YouTube Your Daily Stories. Di sini aku akan membawakan cerita-cerita pendek bertema horor, creepypasta, atau yang lainnya. Semoga kalian suka ya. Langsung saja ke ceritanya. Cerita ke-9. Panggilan dari masa depan. Suatu malam, aku, seorang mahasiswa biasa bernama Alex, sedang belajar di kamar asramaku. Kamar ini cukup nyaman, dengan meja belajar di sudut dan tempat tidur di sisi lain. Seperti kebanyakan mahasiswa, aku sering begadang, dan malam itu tidak berbeda. Matahari sudah lama tenggelam. Tiba-tiba, ponselku berdering. Pada jam segini, biasanya hanya spam atau panggilan salah sambung. Namun, ketika aku melihat layarnya, tidak ada nama atau nomor yang muncul, hanya tulisan tak dikenal. Aku ragu-ragu, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan kewaspadaanku. Aku mengangkat telepon. "Halo?" tanyaku dengan suara setengah mengantuk. Tidak ada jawaban, hanya suara statis yang terdengar di latar belakang. Aku hampir menutup telepon ketika suara yang sangat samar, nyaris tak terdengar, mulai berbicara. "Alex," suara itu berkata, pelan dan terdistorsi. "Kamu harus keluar dari sana." Jantungku berdebar keras. "Siapa ini?" tanyaku, berusaha terdengar tenang. "Ini, aku, kamu, dari masa depan." Suara itu terdengar terputus-putus, seolah-olah ada interferensi. "Kamu dalam bahaya, jangan percaya." Tiba-tiba panggilan itu terputus. Aku menatap ponselku dengan perasaan bingung dan cemas. Suara itu terdengar seperti aku sendiri. Tetapi bagaimana mungkin? Mungkin ini hanya lelucon atau seseorang yang berusaha mengerjaiku. Aku berusaha melanjutkan belajar, tetapi pikiranku terus kembali ke panggilan itu. Rasa gelisah merayapi diriku. Untuk menenangkan diri, aku memutuskan untuk membuat secangkir kopi. Saat aku berjalan menuju pintu, ponselku berdering lagi. Kali ini nomor tak dikenal yang sama. Aku angkat teleponnya. "Siapa ini? Apa yang kau inginkan?" Suaraku sedikit bergetar. Suara itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. "Alex, dengarkan aku. Kau tidak boleh tinggal di situ. Dia akan datang untukmu." "Siapa? Apa yang kau bicarakan?" tanyaku panik. "Hantu. Di kamar sebelah. Dia tahu tentangmu. Dia ingin tubuhmu." Suara itu menjadi semakin terdistorsi. "Kamu harus pergi. Segera." Panggilan terputus lagi. Aku berdiri di tempat, tangan gemetar. "Hantu? Tubuhku? Apa maksudnya semua ini?" Ketika aku mencoba memproses informasi itu, terdengar ketukan di pintu. Suara yang keras dan mendesak, seolah-olah seseorang ingin memasukinya dengan paksa. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi aku memberanikan diri untuk membuka pintu. Di sana, di depan pintu, berdiri seorang pria tinggi dengan wajah pucat dan mata gelap yang kosong. Dia tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Selamat malam, Alex," katanya dengan suara tenang, namun penuh ancaman. "Aku sudah menunggumu." Kepanikan langsung menguasai diriku. Pria itu tidak tampak seperti manusia biasa. Ada sesuatu yang salah pada dirinya, sesuatu yang gelap dan tidak wajar. Aku segera membanting pintu dan menguncinya. Dalam kepanikan, aku mencari cara untuk melarikan diri. Ponselku berdering lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras. Aku mengangkatnya, berharap untuk mendengar suara samar dari masa depan. "Tolong, bantu aku," teriakku. "Alex, dengarkan. Dia bukan manusia. Dia ingin merasuki tubuhmu. Kau harus lari." Suara di telepon memohon. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil tas dan beberapa barang penting, lalu menuju jendela. Asramaku berada di lantai 2, tetapi aku tidak peduli. Aku membuka jendela dan memanjat keluar. Saat aku melompat ke tanah, aku mendengar suara pintu asrama yang terbuka dengan keras dan teriakan yang tidak manusiawi. Aku berlari sejauh mungkin, tidak peduli kemana arah tujuanku.
Ketika aku merasa aman, aku berhenti dan memeriksa ponselku lagi. Ada satu pesan suara yang belum terjawab. Dengan tangan gemetar, aku memutar pesan itu. Suara itu berbicara, namun kali ini lebih jelas. Alex, jika kau mendengar ini, berarti kau berhasil kabur. Jangan pernah kembali ke tempat itu. Kamu dari masa depan, dan aku berhasil lolos dari nasib yang mengerikan. Jangan pernah berhubungan dengan pria itu. Dia adalah entitas jahat yang akan menghabisi jiwamu. Pesan itu berakhir, meninggalkanku dengan rasa ngeri yang mendalam. Aku berhasil kabur malam itu, tetapi aku tidak pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi di asrama itu, atau siapa pria itu sebenarnya. Sejak saat itu, aku pindah ke kota lain dan mencoba melupakan kejadian itu. Namun, suara dari masa depan dan wajah pria dengan senyuman mengerikan itu selalu menghantui pikiranku. Aku tidak pernah mengangkat panggilan dari nomor tak dikenal lagi. Dan ketika aku melewati cermin atau refleksi, aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan, menunggu kesempatan untuk kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pendek ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.